Saya Dadang, pelukis, mau merespon aja ya hal-hal yang mendasar tadi tentang disinggung tentang misalnya gejala bahasa gitu kan. Terus apa itu estetika? Bahasa tidak hanya tulis loh ya. Iya. Bahasa dalam pengertian budaya yang lebih luas itu. Gini, latar belakang pendidikan saya itu kan IKIP ya. Terus waktu SLTA-nya itu SPG. Maka bergelutlah dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian setelah saya kuliah di IKIP, singkat cerita sampai pasca reformasi. Pasca reformasi itu di tubuh kepolisian telah diadakan reformasi kepolisian. Ya kan? Nah, waktu itu saya punya ide, kenapa di tubuh kepolisian ada reformasi, di dunia pendidikan kok nggak ada? Kemudian saya mengusulkan ke rektor saya di IKIP Jakarta, waktu itu Bu Ana, menterinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya Pak Yuwono Sudarsono. Jadi zamannya Gus Dur atau Mega gitu. Nah, kemudian diterima, diadakanlah reformasi pendidikan nasional. Itu semua rektor-rektor negeri, kampus-kampus negeri saya undang, termasuk UGM, ITB, apa segala macam. Nah, pada saat itu saya mengusulkan payungnya adalah dalam dunia pendidikan nih, budaya. Kenapa budaya? Saya justru terinspirasi di buku-buku Balai Pustaka zaman Hindia Belanda. Ternyata di zaman Hindia Belanda itu sudah pernah mengadakan kongres kebudayaan atau kesenian 4 kali, ditambah plus apa yang dinamakan strategi kebudayaan. Sementara Indonesia yang sudah merdeka, konon katanya sudah merdeka, yang pada dasarnya belum merdeka, itu belum sampai detik ini belum mengatur apa itu namanya strategi kebudayaan. Ya, saya kasih contoh. Apa yang dilakukan oleh strategi kebudayaan di zaman Hindia Belanda? Justru sangat Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya ya, dalam pelajaran yang sama, entah itu pelajaran berhitung, entah itu biologi atau apa segala macam, itu berdasarkan pemaparannya, berdasarkan budaya, bahasa masing-masing yang berbeda. Misalnya dalam pelajaran apa gitu, antara di Sumatera dengan di Jawa atau di Sunda itu beda. Berdasarkan budaya masing-masing wilayah. Itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi strategi kebudayaan itu harus melalui sistem pendidikan. Kemudian singkat cerita, Amerika tahun 50-an mengadopsi itu strategi kebudayaannya Hindia Belanda. Tahun 50-an apa strategi kebudayaannya Amerika yang dilakukan? Persis apa yang dilakukan oleh Hindia Belanda. Misalnya, di Amerika itu ada 2 partai, Demokrat dan Republik. Nah, tugas Partai Demokrat adalah untuk mengekspor budaya pop. Kenapa budaya pop? Jadi seluruh dunia untuk memasarkan produk-produknya itu harus diseragamkan budaya pop. Sampai-sampai misalnya studi kasusnya, pelukis Jackson Pollock. Jackson Pollock itu cuma kasih ciprat-ciprat gitu kan, ekspresi. Itu apa? Itu kerjanya intelijen. Dibuat sensasi mungkin itu untuk menyaingi, ya, supaya terjadi gegar budaya itu tadi negatif kan, supaya hidup itu budaya Eropa yang sudah adiluhung. Maka lukisan karya Jackson Pollock dipamerkan di Eropa, kemudian dibeli dengan harga yang fantastis. Nah, siapa yang beli? CIA. Kemudian jadi mewabah kan, Andy Warhol apa segala macam. Terus negara-negara Eropa juga ketularan.
Seperti itu. Dengan demikian, setelah diseragamkan, lalu apa? Setiap produk-produk Amerika diekspor pasti dibeli, termasuk Indonesia. Renda pun termasuk bagian dari itu sebenarnya ketika pulang dari Amerika. Gitu. Dan itu wajar-wajar saja. Nah, itu tugas Partai Demokrat. Kemudian Partai Republik adalah untuk penguatan ya seni dan budaya dari warisan bangsa Indian, apa? Kan terdiri dari negara-negara bagian nih. Misalnya kita bisa amati tuh penyanyi yang asalnya dari Texas. Biasanya apa? Country road gitu kan. Terus kemudian ketika menjadi nyanyi rock, ini siapa yang Elvis Presley. Oh, bukan. Tahun 40 siapa? Enggak, tahun yang baru, ya rock yang baru, yang apa yang populer itu di Indonesia itu. Lagunya yang melankolis. Enggak. Yang melankolis apa? Kenapa dia? Rolling Stone. Itu dari Texas. Melanjutkan misalnya, kan udah nggak populer lagi nih country ini. Udah diterima, lalu harus yang baru lagi. Kemudian perpaduannya itu namanya aliran rocknya itu rock balada, gitu loh. Nah, itu juga sama persis yang dilakukan oleh Hindia Belanda, gitu loh. Dieksporlah seni budaya dulu di Paris tahun abad ke-19 itu kan ada expo. Nah, dari Hindia Belanda dipertontonkanlah dipamerkanlah patung karya ini Papua, terus Minangkabau, tari-tarian segala macam, Bali termasuk. Nah, suatu ketika Picasso melihat patung dari Polynesia Papua. Dipikir Picasso, ini menarik ini, ya kan? Medeni gitu kan. Ada magis, ada apa gitu kan. Kan orang Eropa udah jenuh dengan lukisan-lukisan klasik, Renaissance apa segala macam itu. Nah, kemudian Picasso mengambil itu, lahirlah sebelum abstraksi ya, yang lukisan Victon itu, yang kubistis. Itu idenya dari itu. Kata Picasso, ini topeng Afrika, padahal itu dari Papua, yang memamerkan pemerintah Hindia Belanda di Paris. Nah, itu berarti apa? Kemudian berikutnya, ketika Jepang menjadi bagian dari satelitnya Amerika, budaya pop Jepang itu terjadi. Kemudian disusul Korea. Bayangkan itu, idenya dari Hindia Belanda. Nah, sekarang menyusul RRC juga begitu sekarang. Indonesia sampai sekarang, saya kritik tuh waktu Kongres Kesenian keempat tuh di Hilman Farid itu. Bro, gue bilang, kenapa? Aku tuh udah mengadakan itu tadi, yang sistem kurikulum itu. Itu kan strategi kebudayaan. Itu strategi kebudayaan itu harus melalui sistem pendidikan. Karena itu jangka sepanjang Indonesia masih ada itu ya begitu. Bukannya lalu event-event kesenian itu yang sifatnya itu tugasnya pariwisata. Etalase. Ini kan ada filsafat, ada apa segala macam. Tadi menyinggung tentang ini bahasa, misalnya bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Begitu juga misalnya bahasa Quran, yang dimaksud bahasa Arabnya Quran itu kan sebenarnya melanjutkan dari bahasa Aram. Gitu. Kalau bahasa Indonesia dari Melayu, itu bahasa Quran Arab itu, jadi ya Arab jangan bayangkan yang sekarang ya. Dulu itu ya bahasa Aramik, terus bahasa Ibrani kan itu. Nah, kemudian dijadikan kanon Quran. Nah, dalam kajian kanon yang namanya kitab suci atau bahasa Inggris sebagai lingua franca, bahasa perdagangan, memang harus terbatas karena itu bicara hukum. Gitu loh. Sama juga bahasa Indonesia pasti terbatas. Karena dalam bahasa perdagangan itu kan perdagangan kan peristiwa jual beli, itu kan peristiwa hukum.
maka harus terbatas. Jangan ada tafsir-tafsir. Gitu loh. Itulah yang menjelaskan kenapa saya pernah mengkritik misalnya Abdul Hadi PM. Saya bilang kelemahan kita adalah kita selalu nyinyir terhadap kosa bahasa Indonesia yang yang terbatas. Memang harus terbatas karena itu bahasa pergaulan, bahasa hukum, bahasa ini lingua franca. Nah, maka kita harus fokus ke sastra Indonesia. Nah, kalau sastra Indonesia pasti akan melibatkan itu tadi, misalnya bahasa Quran itu yang dari Aram, dari Ibrani, dari dulu Nabi Muhammad itu kan mengumpulkan bangsa Yahudi, Majusi, Persia itu kan, Majusi, Garuti, Sundawi itu kan, Hindustan itu dipersatukan sehingga menjadi kaya. Persia. Kang Dadang, Nah, Abdul Hadi WM itu mengatakan bahwa bahasa Indonesia harus sedikit gitu maksudnya. bukan. Karena itu menyangkut tentang hukum gitu ya. Bukan. Gini, Abdul Hadi WM mengkritik, kritikannya benar tuh, cuman nggak adil juga ketika kita harus kembali ke bahasa daerah kaya, bahasa Jawa, bahasa Madura yang kaya. Ya iya kalau dalam konteks sastra. Tapi waktu itu kita diskusinya masalah sastra, seni. Maka jangan dikritik tuh bahasa Indonesia, melainkan kita harus perdalam sastra Indonesia. Makanya kan misalnya di IKIP ada jurusan bahasa, ya, jurusan bahasa dan seni, ya kan? Nah sekarang itu bahasa sastra dan seni, jadi lebih kaya karena beda bahasa dengan sastra, gitu loh. Nah, ya kembali lagi ke soal strategi. Jadi maksud saya gini, tantangan Indonesia itu berat sekarang ini. Pertama, karena belum diadakan apa yang dinamakan strategi kebudayaan yang betul-betul masif, sistemik, ya, TSM gitu kan. Kedua, ditambah gini, Pancasila itu saripati peradaban Indonesia. Pandangan bangsa Nusantara. Tapi masalahnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar tahun 2002 yang seolah-olah amandemen, sebenarnya Pancasila sudah tidak berlaku. Karena Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu satu paket. 2022 atau 2002. Yang dikatakan amandemen. Saya tuh tahun 2008 rewel di depan Yusril apa segala macam. Kalian sebagai pakar hukum tata negara, memangnya itu amandemen? Bukan, karena di Undang-Undang Dasar 45 itu mengatur tentang amandemen. Namanya apa? Pasal aturan tambahan, adendum. Jadi Pancasila kan gini, ibaratnya gini. Quran kan bicara garis besar. Kemudian ada keterangan. Apa itu? Hadis. Ada lagi yang lebih menerangkan lagi. Termasuk tadi yang bahasa Arab kaya. Karena apa? Misalnya di kalangan NU. Lalu itu bacanya itu kitab kuning. Kitab kuning itu bagaimana berusaha untuk menafsir Quran, hadis, sehingga kaya, bahasanya kaya. Tadi yang sekolah pendidikan Katolik kan kaya tuh, pendidikan kesenian maju kan. Di pesantren juga sama tentang etika itu. Cuman kan ketika Indonesia merdeka untuk kebutuhan administrasi, ini yang lulusan pesantren nggak dipakai. Padahal ahli filsafat, ahli etika. Ya itu kan diperkaya sama maksudnya. Iya. Nah, bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Al-Quran. Kenapa? Bahasa Indonesia kan nggak sama dengan bahasa Al-Quran. Bukan, ini secara ininya apa bahan bakunya. Jadi kan gini, misalnya gini, baca Quran, ini kata Quran loh, bukan kata saya. Harus menggunakan Quran diturunkan untuk bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Apa? Tafsir. Ini
diskusi pamungkas Pak. Iya, Tafsir. Nah, kalau tafsir itu apa? Bicara apa? Misalnya, saya Islam Sunda, maka penafsiran saya tentang Quran, ayat-ayat itu berdasarkan ya budaya Sunda. Itu pasti itu. Hidup yang di Timur Tengah, yang di padang pasir, pasti berdasarkan budaya padang pasir. Itu pasti itu. Kalau enggak, itu Quran kalau bicara teknis, dari Aceh sampai Papua itu nggak cukup tebelnya. Nah, makanya apa itu budayawan? Menurut Quran, budayawan itu ulama. Wah, apa itu ulama? Ulama adalah yang tiap harinya merasa terpana, tergugah akan alam, fenomena alam. Kemudian ditarik menjadi fenomena sosial. Itu tadi, misalnya di DKI nih, zamannya Anies, misalnya ya, Anies kalau membangun ini apa Transjakarta, Jaklingko apa segala macam, harus berdasarkan misalnya demografinya gimana, ya kan? Budaya Betawi itu gimana? Budaya Betawi kan heterogen, bermacam-macam, nggak ada budaya tunggal. Nah, ya kan? Betawi, Cina Benteng. Oh, macam-macam, ada Garut, ada Cibatu, ada Bandung, ya gitu kan. Jadi itulah yang dimaksud Pancasila sebagai payung, saripati peradaban, otomatis budaya. Kemudian kedua adalah Undang-Undang Dasar 45 itu dalam konteks kenegaraan, dharma negara, yang merumuskan dari perspektif budaya kemudian ditarik menjadi kebijakan negara. Kemudian untuk masyarakat apa? Umat, Bhinneka Tunggal Ika. Dan sekarang udah ketiganya udah nggak berlaku. Nah, singkat cerita, 15 tahun kemudian saya ketemu dengan Pak Yuwono Sudarsono yang waktu itu meresmikan sistem reformasi sistem kurikulum pendidikan nasional. Saya tanya, Pak Yuwono, ingat nggak sama saya? Iya, yang peresmian itu kan reformasi pendidikan nasional yang kemudian saya di demo itu acting supaya viral. Aku bilang iya saya juga ngerti. Gini, ada mau secara penting yang mau saya pertanyakan nih, Pak Yuwono. Kan waktu itu kan semua sepakat tuh tentang rumusan itu reformasi sistem pendidikan nasional. Kampus-kampus ini UGM, ITB, wah seluruh Indonesia. Berapa kan? Ya, zamannya Yuwono Sudarsono aja, Menteri Pendidikannya. Nah, sampai sekarang, kenapa nggak diberlakukan? Apa yang dibilang Pak Yuwono? Begini, Dek, kalau itu dilaksanakan, maka negara-negara besar gerah. Yaitu tadi, karena Amerika bisa maju dalam budaya, mengekspor budaya pop itu terinspirasi dari yang kamu rumuskan itu. Yaitu apa? Mengaktifkan kembali strategi kebudayaan bangsa-bangsa Nusantara. Makanya saya lagi mau mengancam Prabowo ini. Mau nggak dilaksanakan ini? Apa yang dinamakan strategi kebudayaan? Jadi pertahanan dan keamanan sebuah negara sekarang itu bukan senjata, bukan apa. Itu Ukraina, perang Ukraina apa itu kan untuk menghabiskan senjata aja. Ke depan itu apa? Menurut filsuf Alvin Toffler nanti ke depan, ya? Alvin Toffler. Iya. Apa? Forecast. Ya, dukun lah. Iya. Sama kayak saya dukun. Iya, kamu dukun cabul. Akun Asosiasi Dukun Nusantara. Nah, saya. Nah, itu apa? Budaya. Yang disebut proksi apa segala macam. Dan itu udah terjadi. Memangnya RRC apa dengan obornya itu One Belt One Road, apa itu? Budaya. Padahal ininya perdagangan untuk mengaktifkan kembali ya, perdagangan jalur sutra yang dulu daratan sekarang melalui laut. Ya kemudian sama diadopsi. Jadi kesepakatan Jinping sama Jokowi apa? Poros maritim. Dan saya itu ya, waktu digulirkannya poros maritim,
Saya kritik itu melalui Jalaswari, kawan saya. Kan ada staf di sana di bidang dibanding ini. Saya bilang ini, Mbak, itu istilah poros maritim itu keliru. Kalau maritim itu lautan. Indonesia itu bahari. Bedanya apa katanya? Kalau maritim, poros maritim itu ya maritim, lautan Hindia, lautan Pasifik, ya kan? Nah, kalau bahari itu secara filosofi itu beribu-ribu tahun, jauh sebelum abad Masehi. Nusantara itu bagian dari poros bahari dengan Timur Tengah. Apa poros bahari itu? Bahari itu siklus perjalanan, siklus air kehidupan. Jadi air di laut menguap, ini kan kemudian ini kan ke laut, ke gunung, hujan turun kan, terus sama manusia dalam konteks budaya, makanya ada ritual misalnya bercocok tanam nih, itu satu kesatuan tuh secara budaya. Apa? Ada serentahun, ada ini bercocok. Dulu dalam sebelum terjadi industrialisasi pertanian, itu yang namanya pertanian di Indonesia itu sakral, bukan untuk dijual. Yang selamat itu ya di Baduy itu ketahanan pangan. Ini yang mau saya kasih saran ke Prabowo, ketahanan pangan. Nah, itu peristiwa budaya, bukan industri. Makanya pantangan di kampung saya itu pantangan jual beras itu haram hukumnya. Itu sakral. Tapi Baduy kan terpelihara kayak gitu. Jadi maksud saya gitu. Sudah monolognya. Udah. Ya, sekian, terima kasih. Respon saya yang ngaburin. Direkam sama dia. Dia punya banyak apa masalahnya. Bukan, tapi pengalaman yang menarik itu bagi saya banyak sekali hal yang saya butuhkan seperti itu, karena itu tadi disebutkan bahwa kita persoalannya sangat berat, jadi memang berbagai-bagai, makanya kan nanti kita bisa disebar. Ada yang misalnya terkait dengan masalah ini yang pendidikan, ada yang perdagangan, ada yang macam-macam seperti kesenian dan sebagainya seperti itu. Karena tidak mungkin bergerombol di satu titik, nggak efektif. Ya. Memang ada wacana menuju ke Kementerian Kebudayaan, sudah kemungkinan disetujui. Saya dikirimin itu semacam daftar isian mendukung. Iya kan seperti itu. Artinya sama Kang Tesna, Aramayani, 3 orang saya juga. Tapi saya bilang bahwa saya lebih tertarik untuk membenahi kata-kata pendidikan, kebudayaan, dan begitu sebetulnya budaya Jepang, budaya, pendidikan, riset dan teknologi. Jadi artinya bahwa ada banyak keuntungannya biaya nggak tinggi seperti itu. Dan diskusi berlanjut, kita nggak melakukan diskusi dari awal. Kalau kita sudah punya undang-undang kemajuan kebudayaan, ini bisa diperlakukan seperti permen di PMK punya Pak Mahajir. Ini bisa diaktifasi. Menko. Iya. Menko ini. Yang dulunya Kestra itu. Iya. Menko itu pernah Puan Maharani yang pernah. Iya. Ya, pernah. Itu PMK. Gila, itu berat ya. Sadar sampai Puan Maharani sampai pinter yang mau jadi ketua DPR. Jadi memang yang berlapis kalau kembali ke tema dialog kita saat ini tentang kepalsuan estetika tadi, ya akhirnya ya kalau tadi sudah ditafsirkan bukan persoalan palsu dan asli dalam artian menggugah. Iya. Tapi saya pengen menggugahnya itu seperti tadi dari data-data kita. Jadi kalau kita punya konstruksi ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ada ini kita mulai dari situ supaya pada waktu kita melakukan langkah-langkah itu langsung
katakan bisa dioperasionalisasikan. Karena kalau kita menggunakan teks di luar itu, saya khawatir nanti kita terjebak pada diskursus yang anonim. Iya. Seperti itu. Itu saya, kenapa saya kalau lihat puisi-puisi sekarang, saya seperti melihat satu karya yang stateless. Ini negara bagian mana nih puisi? Iya, bahasa Inggris semua. Bukan bahasa Inggris, tapi misalnya topiknya itu topik di mana gitu. Iya. Sama seperti juga di karya-karya seni yang lainnya, karena ya persoalannya memang tadi Indonesia kan belum lama, masih belum lama seperti itu. Karena kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa, sementara kekayaan kita adalah sastra. Kan tadi kan sudah disebutkan seperti itu. Nah, oke. Misalnya, contohnya begini, kalau saya pulang ke Cirebon, kalau saya ditanyakan keluarga oleh saudara-saudara di Cirebon, pakai bahasa Cirebon. Tapi nanti kalau ditanya tentang pekerjaan, menggunakan bahasa Indonesia. Kalau nanti bicara masalah tentang teknologi, ada bahasa Inggrisnya. Nanti kalau bicara masalah akidah, ada bahasa Arabnya. Kira-kira secara sosiologis seperti itu. Dan memang akhirnya kan bahasa Indonesia dibikin ya memang jejaknya jelasnya adalah bahasa mersatu. Iya, supaya manajemennya lebih praktis. Iya. Kayak kira-kira nanti ada cerita tentang POC daripada bangkrut, mendingan kerja ini dikasih toolsnya supaya bisa jalan. Selesai lah dia seperti itu. Tapi di tengah jalan nanti kita akan melihat bahwa ternyata nggak bisa nih. Kita dipecundangin kayak gini. Lalu kita mencoba melakukan perlawanan, sama seperti film Indonesia mulai kan katakanlah tahun 50-an, berbeda dengan yang di Prancis, berkembang bersama dengan teknologi, dengan fisika optik, dengan kimia organik, dengan dan sebagainya. Kalau kita kan ketemu di tikungan, orang-orang Indonesia kerja di orang-orang asing lagi syuting, lama-lama asing juga nih bikin film. Gitu ya? Iya, memang kita nggak. Jadi kecelakaan nih. Bukan kecelakaan, karena kita dijajah, penjajah itu pengen mensensor, bikin indoktrinasi putar film. Oke. Lalu akhirnya dari informasi film bersinggungan, lalu dari mulai memutar film sampai memproduksi film. Gambar hidup. Kenapa? Gambar hidup. Gambar hidup. Iya. Oke. Cikal bakalan Duit. Makanya pada tahun 55 Usman Ismail bikin FFI, katakanlah bikin FFI dengan harapan dia akan membangun sebuah industri film, tetapi dengan semangat nasionalisme. Makanya kan studio Perfini yang di Tugutani kan di bawah layarnya kan gambar banteng. Iya. Oh iya. Iya kan? Iya. Ya, dengan semangat seperti itu. Nah, tetapi kan lagi-lagi ya tadi sejak awal kan selalu kita aja misalnya katakanlah kalau diskusi ini penting dan ada efeknya, tidak akan lama. Tidak akan lama. Karena apa? Sudah ada sistem yang bekerja untuk menghancurkan. Iya. Kecuali kalau kita dipimpin oleh seorang manajer, misalnya di sini ada manajer yang kuat yang bisa mengawal itu, kalau enggak punah. Sekelas Yuwono Sudarsono aja punah. Tapi kalau misalnya diskusi ini cuma ecek-ecek, ya dibiarkan jadi rutin. Tapi nggak ada efek apa-apa. Tapi kalau ternyata efektif, dijamin 3 kali, 4 kali udah bubar. Udah efektif lagi. Nah, itu perlu ketahanan, bukan pangan ya, mentalnya dari Bapak. Kalau tadi disebutkan, Maisenas. kalau tadi disebutkan yang dibutuhkan adalah strategi. Iya, Jadi kan strategi strategi kebudayaan. Jadi venue ini sebagai sebuah entitas harus punya strategi kebudayaan. Gimana? Iya. Jangka pendek, jangka menengah, Iya. jangka panjang apa? Kayak seperti itu. Yang saya tangkap kayak Mas. Mahendra. Kebetulan saya itu kan memang secara jarang dekat dan selalu ketemu dia kalau sedang nongkrong gitu, jadi kecelakaan yang juga berfaedah. Kalau saya pengen kasih tahu ke Mas Hendra, Mas Hendra itu, saya selalu mengatakan pada saat ini tidak ada daerah terpencil, yang ada adalah pemikiran terpencil. Dengan adanya teknologi media baru, kalau di sini didesain dengan masif, dengan presisi, audiensnya seluruh dunia. Iya. Iya kan? Ya. Nah, siapkah kita memanfaatkan? Kita nggak usah investasi transmisi gila-gilaan, tinggal colokin jadi. Iya. Tinggal mau yang free atau mau berbayar, atau nanti ada turunannya dan sebagainya. Ini bisa di-generate apakah dari aspek
ideologi politik, ideologi ekonomi, ideologi dan sebagainya. Bisa, karena ini sudah existing dan teman-teman banyak apa segala macam. Tinggal diperlukan adalah seorang komposer untuk merancang sebuah strategi budaya, dan seorang konduktor untuk memainkan orkestrasi itu, dan seorang concertmaster untuk menentukan seperti apa tahap look dari kegiatan kita. Harusnya relawannya Anies Baswedan kemarin itu tidak di sana tapi di sini ya Mas. Anda pimpin aja ya pengelola waktu itu. Kan dia di relawan Anies Mas. Ya itu. Jadi Waktu itu kan memang kurang sekali program kegiatannya. Tadi di luar dugaan Ananda Soekarlan datang. Iya, ada anak. Saya bingung. Dia langsung manggil saya, enggak. Bertahun-tahun kan saya ketemu dia. 9 bila piano ada yang dimainkan Ananda Soekarlan, yang Pentatonik itu pentatonik. diatonik. Makanya dia lebih Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.